Asana adalah sebuah tool yang membuat kita menjadi lebih produktif. Setelah menggunakannya selama 7 tahun dalam pekerjaan, usaha gue, dan juga kehidupan sehari-hari, gue semakin yakin kalau tool ini punya potensi yang sangat besar. Sayangnya, belum banyak orang yang terbiasa buat memakainya. Maka dari itu, di video ini gue akan bikin beginner-friendly tutorial tentang gimana caranya pakai Asana. Cocok banget buat lo yang bener-bener baru dan pengen belajar tentang cara menggunakannya. Oke, di sini kita langsung buka aja asana.com dan kita akan langsung get started. Dari sini kita akan coba sign up. Gue akan pakai email gue yang belum pernah gue punya akun Asananya. Coba sign up. Kita continue with Google. Terus kita masuk. Dan boom, otomatis kita udah langsung punya akun Asana. Gue akan pakai nama gue. Continue. Terus di sini bebas bisa dipilih mana aja. Kalau buat penggunaan individu, kita kayaknya bisa individual contributor atau kita skip aja. Terus main objective, ya I'm not sure yet. Kita kosongin aja dulu semuanya. Let's start up the first project. Di sini kita bisa tulis misalnya project membangun website pribadi. Tuh. Nah, di sini apa sih kira-kira yang mau langsung kita bikin ketika kita mau membangun website pribadi? Di sini kita bisa bilang bahwa menentukan tujuan dari website. Terus setelah itu memilih teknologi. Terus step selanjutnya misalnya adalah memikirkan desain. Nah, tulis 3 biji dulu aja nih. Terus di sini mau di groupingnya seperti apa gitu. Di sini mungkin gue akan bikin groupingnya adalah perencanaan. Terus di sini eksekusi. Dan setelah itu di bawahnya evaluasi. Nah, terus sekarang kita bisa pilih nih bentuknya mau kayak daftar begini. Atau kita pilihnya dalam bentuk papan, atau board, atau mau bentuknya timeline, atau bentuknya kalender. Nah, gue selalu paling suka biasanya pakai list karena ini adalah defaultnya, jadi kita pakai list aja terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung ngundang orang lain yang pengen kita ajak kolaborasi di project ini. Setahu gue Asana itu bisa mengundang 15 orang secara gratis gitu ya. Jadi kalau misalnya lo punya UMKM atau lo punya project yang mau dikerjain sama teman-teman lo, bisa banget tinggal pakai si teammates email ini. Gue akan ngundang diri gue sendiri di yang sebelumnya. Ini cukup satu aja ya, nggak usah sebanyak ini. Somehow dia langsung ngisi semuanya. Terus kita continue. Nah, terus di sini bisa download aplikasinya juga. Dan gue sangat rekomen buat lo kalau mau download gitu ya. Bisa ada di beberapa bentuk juga, ada iOS, Android, dan desktop. Nah, sekarang kita skip dulu aja. Nah, voila. Di sini langsung ada si Asana project kita. Nah, ternyata di sini langsung kita itu mendapatkan sebuah trial gitu. Jadi trialnya di sini dapat trial apa? Di sini trialnya itu dapat trial, coba kita lihat ya. Ini tuh kalau nggak salah trialnya di tier yang namanya premium. Yes, betul. Kita dapat premium account. Nah, jadi nggak khusus sih kayaknya buat semua orang yang mulai langsung dapat Asana Premium. Di sini kita udah langsung punya project pertama kita yang langsung bisa kita otak-atik. Nah, tapi sebenarnya kita itu bisa juga loh untuk membuat project baru dari awal. Nah, caranya gimana kita membuat project baru dari awal? Caranya adalah dengan kita itu klik di tanda tambah yang sebelah kiri ini. Kita itu membuat project ada 3 cara. Apakah kita mau pakai template, ataukah mau mencoba mengimport spreadsheet, ataukah kita memulai project dari awal. Gua akan selalu berusaha untuk menggunakan template, karena ini udah pre-populated, dan bentuknya udah cukup rapi. Jadi kita langsung klik aja to use template. Nah, di sini kosong, jadi agak membingungkan. Cuma langsung aja kita pilih ke all types. Nah, terus biasanya paling suka nih gue pakai yang namanya cross functional project plan. Karena ini adalah default yang bisa dipakai buat merencanakan project di dalam Asana. By the way, terus di sini lo bisa pilih apakah lo mau bikin ini tuh public atau private. Bedanya apa? Bedanya kalau public itu artinya tadi orang-orang yang lo invite ke dalam Asana environment lo, dia akan punya akses juga terhadap project ini. Tapi kalau misalnya lo bikin ini private, lo bisa memilih siapa aja sih di dalam Asana environment lo yang bisa melihat project ini.
Nah, jadi kalau menurut gue standar project kita itu sebaiknya adalah public, kecuali memang project-project rahasia yang pengen kita sembunyiin dari orang lain. So, di sini kita bisa langsung create project. Jadi, kalau menurut lo tutorial ini terlalu cetek, lo boleh tonton 2 video gue yang ini, karena di sini gue menjelaskan secara lebih detail tentang gimana cara pakai Asana untuk bikin to-do list dan juga project management. Nah, tapi kalau lo bener-bener baru mulai, saran gue sih mulai dari sini. Nah, di sini akhirnya kita ada beberapa ya. Di sini ada planning, milestone, next step, dan juga comms plan. Nah, ini sebenarnya tinggal kita customize aja dan kita bisa ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, misalnya kayak tadi nih, si pembuatan website, kita bisa langsung ganti aja. Misalnya di prosesnya itu perencanaan, tuh. Sini kita ganti jadi eksekusi. Di sini misalnya kita ganti jadi evaluasi. Tuh. Nah, ini bisa lo kreasiin sendiri tergantung lo pengen menggunakan toolsnya itu dengan cara yang seperti apa. Nah, mungkin di sini gue pengen ngajarin tentang best practice-nya, gimana cara nulis task yang bagus menggunakan Asana. Nah, jadi di sini misalnya perencanaan ya. Tadi kan perencanaan yang pertama adalah menentukan tujuan website. Ketika kita buka tasnya, di sini langsung ada beberapa informasi yang perlu kita taruh. Nah, setiap tas di Asana itu sebaiknya memiliki assignee, yaitu adalah siapa sih PIC-nya. Nah, di sini gue akan nge-assign gue sendiri sebagai PIC-nya. Terus di sini ada deadline. Nah, deadline-nya kita bisa pilih nih, kira-kira tanggal berapa atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, enaknya tadi karena kita dapat premium trial, kita bisa menggunakan tanggalnya range. Misalnya untuk menentukan tujuan website, kita kasih waktu ke diri kita itu 1 minggu, gitu. Right, jadinya kelihatan nih waktunya dari sini sampai sini. Nah, terus di sini kita bisa banget nulis misalnya apa sih menentukan tujuan website itu, deskripsinya seperti apa. Nah, biasanya sebenarnya deskripsi ini nggak terlalu dibutuhin kalau lo ngerjain project sendiri, tapi kalau lo ngerjain projectnya bareng sama orang lain biasanya perlu. Karena orang lain itu tidak bisa membaca hasil isi kepala lo tanpa lo jelaskan secara jelas di sini. Jadi misalnya di sini kita bisa tulis bahwa melakukan perencanaan strategis tentang tujuan dibuatnya website pribadi. Beberapa kemungkinan, misalnya adalah personal branding, supaya menunjukkan pencapaian. Misalnya side hustle, mengarahkan potensi klien ke dalam landing page. Nah, di sini kalau misalnya nanti kita mau ngupdate, ini tinggal kita delete aja. Ya, jadi ini bisa di-delete, bisa diedit, dan juga di sini bisa kita tambahin komentar. Misalnya adalah setelah kita tuh melakukan ide yang tadi ya, ini gue balikin tulisannya, terus misalnya kita memikirkan bahwa ternyata ide personal branding itu kurang oke. Nah, jadi di sini kita bisa update. Dan ini menurut gue powerful banget kalau kita itu kerja bareng sama tim, karena jadinya diskusi kita itu terkumpul di satu tempat, instead of itu tersebar di mana-mana, ada yang di email, ada yang di WhatsApp, atau ada yang di Slack. Tuh. Nah, dari sini sebenarnya ada juga hal lain yang bisa dilakukan, misalnya kita pengen menambahkan attachment. Nah, jadi attachment ini bisa kita ambil dari, boleh dari komputer, boleh dari drive juga, gitu. Dan kalau misalnya menentukan tujuan website ini adalah sebuah tugas yang terlalu besar, kita itu bisa breakdown menjadi yang namanya subtask atau tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya untuk menentukan tujuan website, kita bisa pilih bahwa oke, kita perlu melakukan benchmarking. Terus di sini kita itu pengen melakukan refleksi. Di sini menanyakan kepada mentor. Jadi kita bisa breaking down lagi jadi task-task yang lebih kecil. Tujuannya supaya ketika kita mengerjakan task tersebut, kita tuh tidak terlalu terpaku sama task yang besar dan bingung apa yang harus kita lakukan. Karena menentukan tujuan website adalah sebuah task yang besar, akan lebih baik kalau kita itu masuk ke task-task yang lebih kecil. Nah, di sini kita bisa assign lagi ke orangnya siapa, dan di kasus ini adalah diri gue sendiri. Dan kita bisa bikin deadline-nya secara terpisah. Misalnya kayak melakukan benchmarking, gue lakukan hari ini. Melakukan refleksi, gue lakukan hari Rabu. Menanyakan kepada mentor itu gue lakukan hari Kamis. Dan yang terakhir adalah finalisasi tujuan website. Ini dilakukan di hari Jumat. Yes. Nah, jadi dari sini udah tinggal kita update aja terus-terusan. Dan kita sudah bisa langsung menggunakan Asana dengan baik. Yap, itu dia tutorial sederhana tentang cara menggunakan Asana.
Masih akan ada part-part selanjutnya yang akan gue update. Jadi jangan lupa untuk subscribe buat channel ini. Nah, kalau misalnya lo itu tertarik untuk belajar langsung yang lebih advance, saran gue lo boleh tonton tentang gimana cara gue untuk manage to-do list dan juga project management dengan menggunakan Asana. See you next time.